Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Eti Kurniasi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Hari ini kita akan mengulas tentang sikap jujur dalam muamalah. Ya, kita akan menuju ke bagian 3 ya. Jadi dilihat di sini kita sudah menuju bagian 3. Bisa kalian lihat di halaman 48. Pada hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ani Ibnu Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarat tujari innakum qad walaitum amran halakat fihil umamus salifatu al-mikyalu wal mizanu, rawahul Baihaqi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya kalian menguasai urusan yang telah menghancurkan umat terdahulu, yakni takaran dan timbangan. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, hadis ini merupakan peringatan keras kepada para pedagang untuk menyempurnakan takaran dan timbangan agar tidak binasa seperti umat yang terdahulu. Ya, umat yang terdahulu itu suka curang, suka mengurangi takaran, dan kita berharap bahwa tidak ada yang mengulanginya lagi supaya kita mendapatkan berkah dari Allah. Bagaimana dengan takaran dan timbangan? Nah, alat ini harus disesuaikan dengan saat ini. Jangan sampai penjual tidak bijaksana dalam jual beli, dan jangan sampai pembeli itu selalu minta diskon, selalu minta promo sebanyak-banyaknya, sehingga para penjual ini menjadi kesusahan karena untungnya berkurang. Jadi harus sama-sama saling memahami antara penjual dan pembeli supaya terjadi jual beli yang syah ya. Ini tentang jual beli ya, karena kebanyakan dari kita ini adalah para pedagang. Selanjutnya, bagaimana dengan orang yang mempunyai bisnis online? Nah, ini harus jujur dengan apa yang dijualnya. Jadi antara foto, antara video dengan barang yang dijual itu harus sama. Jangan sampai ambil foto orang lain kemudian kamu jual, ternyata kualitasnya berbeda dengan foto yang kamu ambil itu. Kenapa diambil? Karena mungkin lebih menarik, lebih bagus, tapi ternyata kamu mencuri atau pedagang itu mencuri foto orang lain gitu ya. Jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian untuk hadis kedua, silakan dibuka lagi di halaman 51. Kita akan bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Hasan bin Ali. An Hasan bin Aliin qala hafidtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadiba ribatun, rawahu Tirmidzi. Nah, penekanan tadi hadis ini adalah tentang bagaimana kita jujur dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kejujuran itu akhirnya akan membawa kita kepada kebaikan yang banyak ya. Kemudian jujur itu membuat hati kita tenang, nyaman gitu, karena tidak akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lainnya. Nah, orang kalau sudah bohong pasti akan ditutupi dengan bohong dan seterusnya. Kemudian penekanannya yang kedua adalah bahwa kita harus yakin ketika harus melakukan sesuatu. Jangan ragu-ragu, karena keraguan itu harus kita tinggalkan, karena itu nggak baik, karena biasanya kita kurang pemikiran jadi ragu-ragu. Dan pilihlah sesuai dengan keyakinanmu supaya hidupnya menjadi lebih mantap ya, lebih yakin gitu. Nah, lalu apa konsep kita dalam muamalah? Nah, manusia itu kan bergaul itu harus jujur ya, harus sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ini harus sesuai ya. Kita buka sebenarnya ini kita buka di surat At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, muamalah ini kan tadi untuk bergaul satu dengan yang lainnya ya. Kita tidak boleh bohong, tidak boleh fitnah, tidak boleh saling memalsukan gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah kita sebagai orang yang baik dan jujur.
Jujur itu apa sih kemarin? Yaitu kesesuaian antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, di sini ada aspek-aspek apa itu contoh kejujuran dan muamalah antara lain. Ya, 1, tidak menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. 2, siap menjadi saksi yang adil dan menyampaikan sesuai fakta dan kebenaran. Kemudian yang 3, melapor kepada RT dan RW saat menjadi warga di lingkungan baru. 4, tidak berbohong dan membuat alasan bila berhalangan hadir. 5, menjaga nama baik tetangga apalagi sesama saudara muslim. Kemudian 6, mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat. 7, jujur dalam berdagang, tepat dalam menakar dan menimbang. 8, tidak mengambil atau meminjam barang orang lain tanpa izin. Nah, orang itu kalau sudah jujur, sudah amanah, insya Allah pembeli banyak ya yang datang ya. Karena orang jualan itu harus jujur ya, tidak menyembunyikan cacat atau kekurangan keburukan barang yang dijual itu. Nah, kita dalam muamalah itu ada 2 aspek yang wajib kita punyai ya. Yang pertama adalah aspek adabiah dan yang kedua adalah aspek madaniyah. Apa itu adabiah? Adabiah itu isinya adalah menyangkut adab, akhlak, seperti kejujuran, toleransi, sopan santun. Nah, ini harus kita berikan pada tiap kita bermuamalah dengan masyarakat yang lainnya ya. Apalagi sopan santun, orang pintar tidak sopan, orang banyak yang gak suka. Tetapi orang yang pintar kemudian punya kesopanan ya, itu pasti orang lain suka dan dia banyak dipercaya oleh orang lain ya. Kemudian bagaimana dengan yang madaniyah? Ini tentang zatnya ya. Kamu bisa bedakan halal, haram suatu hal, entah itu barang atau makanan atau baju atau hal-hal yang bisa kamu bedakan antara halal dan haramnya. Kalau sudah 2 aspek ini sudah dipunyai seseorang, insya Allah hidupnya akan berkah. Baik, demikian adalah pelajaran kita tentang muamalah ya. Akhlak atau etika muamalah nanti bisa kalian baca sendiri-sendiri. Baik, inilah akhir dari bab 3. Jangan lupa belajar setiap hari supaya kita menjadi lebih pintar ya. Nanti kamu tambah wawasan tambahan ini, menghindari hal serakah, sombong, dan mau menang sendiri. 2, bekerja sama saat susah dan senang, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian, berjual beli dengan baik, sopan berdasar kerelaan kedua pihak, tidak menipu atau berbohong dalam setiap perjanjian, terus menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam, jangan menunda-nunda bayar hutang jika mampu, tidak menjual dan membeli barang yang dilarang. 9, memakai alat timbangan atau ukur yang benar dan jangan memakan riba. Ini adalah pesan-pesan yang sangat baik sekali bila diterapkan di setiap harinya. Baik anak-anak, persiapkan ujian akhir kalian. Semoga semuanya sukses dan jangan lupa untuk diulang-ulang materi sebelumnya supaya kalian lebih paham dan lebih mengetahui apa yang kalian hadapi untuk ujian nanti. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.